Halo semuanya, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo. Dan hari ini gue datang dengan segmen curhat lagi ya. Kalau biasanya di curhat sebelumnya itu gue ngomongin soal Steve Jobs gitu ya, bagaimana dia tuh menjadi bos. Dan kali ini videonya cukup menarik buat gue, karena ini bakal ngomongin soal perusahaan besar yang pada masa-masa perintisannya itu sulit banget. Jadi ini tuh bisa dibilang menjadi motivasi buat kita semua yang mungkin baru-baru jadi entrepreneur, atau kena pecat, atau salah satu orang yang mungkin kena layoff kemarin, goto 1.300 orang gitu ya. Nah, daripada kita bersedih sedih gitu ya, take a time dulu sebentar, terus kita akan maju lagi, move forward lagi dalam hidup kita, karena hidup kan selalu berlanjut ya. Jadi kita bisa usaha lagi, dan apapun tantangannya kita habisin stok gagalnya dulu dalam hidup kita. Biasanya kalau stok gagal itu udah habis, biasanya keberhasilan akan menyusul gitu. Gokil banget ya. Jadi semoga video ini bisa motivasi kalian dan memotivasi diri gue sendiri yang juga masih butuh motivasi. Nah, kalau kemarin gue udah bahas soal Steve Jobs sebagai bos tuh kayak gimana. Nah, sekarang kita bakal ngomongin soal Pixar, yang dalam perjalanannya nggak seindah cerita-cerita di filmnya, atau bagaimana visual Pixar yang indah-indah banget kayak Toy Story dan kawan-kawan. Dan kebetulan ada beberapa fakta gelap juga atau fakta menarik juga yang nantinya akan gue bahas terkait dengan sebuah rumah produksi bernama Pixar. Dan sekaligus ada hubungannya juga sama Steve Jobs ya. So, bagaimana videonya? Mari kita mulai. Jangan lupa like, share, subscribe. Follow gue di @rivalsantosa kalau misalnya kalian mau DM gue hal atau kasus yang menarik yang bisa gue bahas di video selanjutnya. And let's begin the video, guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. Oke, kita akan bahas soal Pixar sebagai studio animasi terbaik sepanjang masa, atau didapuk menjadi salah satu studio animasi paling gokil lah di bumi, yang tentunya punya sejarah yang tentunya juga tidak mudah. Tapi bisa dibilang studio ini juga dipenuhi yang namanya dengan keberuntungan atau hoki, kalau misalnya kata orang-orang Tionghoa gitu ya. Nah, tapi sebelum kita ngomongin itu, kita ngomongin juga Pixar tuh sebenarnya juga punya banyak teori-teori yang cukup gelap yang memang suka gue ikutin terkait dengan franchise mereka. Kayak mungkin contohnya adalah film Wall-E, yang katanya warga di pesawat luar angkasa itu makan para warga yang sudah meninggal di sana, lalu diproses, lalu diberikan ke orang-orang yang masih hidup di pesawat tersebut. Ya sebenarnya cukup masuk akal sih, kan makanannya di sana juga semua cair ya. Ditambah di pesawat itu emang nggak bisa nanam tumbuhan juga gitu kan ya. Dan langsung aja kita juga masuk ke cerita yang lain juga, di mana ada teori film Up yang menceritakan si Carl itu ternyata sudah meninggal, dan sepanjang film kita tuh hanya melihat ia itu dituntun oleh Russell, si bocah kecil, itu untuk mencapai surganya dan bertemu dengan Ellie, si istrinya. Jadi ada teori di mana Russell ini halu lihat si Carl untuk terbangin dan ketemu istrinya gitu ya. Nah, dari beberapa teori gelap tersebut mungkin akan gue bahas di video selanjutnya. Tapi hari ini kita bakal fokus ke bisnis dari Pixar dan bagaimana Pixar itu bertumbuh dan apa aja problem yang gila yang terjadi sama Pixar. Jadi kita langsung masuk aja ke cerita hari ini, dimana Pixar ini tuh dimulai di New York Institute of Technology oleh Alexander Shure dan menjadi CGL atau Computer Graphic Lab. Lalu ia merekrut Edwin Catmull dan Malcolm Blanchard sebagai anggota pertama yang direkrut, lalu diikuti oleh L.V. Ray Smith dan David DeFrancesco. Nah, namun seperti umumnya perusahaan yang berdiri di bidang baru pastinya akan kesulitan dalam mencari duit ya, cien. Karena itu Alexander selaku pemiliknya itu terus-menerus mensubsidi perusahaan ini dan bahkan membuat NYIT itu jatuh ke dalam kondisi finansial yang cukup parah. Itu singkatannya, NYIT itu ya singkatannya tadi. Nah, lalu para anggota CGL ini itu perlahan cabut dan mencari side job di perusahaan lain, dan akhirnya bertemu dengan George Lucas. Kalau belum tahu, George Lucas adalah yang bikin Star Wars ya. Dan akhirnya bergabung dengan Graphics Group di Lucasfilm. Dan akhirnya tim yang berasal dari NYIT ini kembali reuni di Lucasfilm. Namun setelah 4 tahun berdiri, belum ada film yang tentunya mereka produksi. Karena memang pada masa itu sangat tidak memungkinkan untuk lo bikin film seperti Toy Story 1 di komputer pada zaman itu. Makanya mereka tidak menghasilkan apapun. Bayangin aja pada zaman itu untuk ngerender satu gambar di film 81 menit itu butuh 45 menit atau sampai 30 jam. Gila banget. Padahal film ini rilis di tahun 1995, tahun dimana komputer itu bukan lagi barang langka dan sudah umum untuk ada di rumah orang. Tapi tetap aja masih nggak kuat buat render film Toy Story 1 yang padahal kalau kita lihat sekarang ya biasa aja. Tapi pada masa itu udah berat banget untuk dirender.
Nah, balik ke masalah Pixar, setelah pisah dari Lucasfilm, Pixar akhirnya bertemu dengan Steve Jobs dan akhirnya dibeli senilai 10 juta US dollar karena Steve Jobs ngerasa ada potensinya. Walaupun Steve sendiri itu nggak nyangka kalau potensinya itu baru bakal kepake setelah 10 tahun ia berdarah-darah ngedanain perusahaan Pixar ini. Nah, namun berkat si Steve ini, akhirnya Pixar ini bisa bertemu dengan Disney dan akhirnya ngebuat kontrak untuk pembuatan film Toy Story 1. Walaupun setelah itu hubungan Pixar dan Disney itu terus-menerus yang namanya mengalami naik turun. Hal ini memang disebabkan dari Michael Eisner yang tidak setuju dengan deal yang dilayangkan oleh Pixar. Walaupun akhirnya memang dibeli oleh Disney di bawah kepemimpinan Bob Iger yang merasa divisi animasi Disney itu sudah sangat lemah dan nggak bisa nyaingin Pixar lagi. Nah, akhirnya Pixar pun secara konsisten itu mengecetak film animasi dengan pendapatan yang sangat tinggi. Dan sejak saat itu Pixar juga konsisten menciptakan satu atau lebih teknologi baru untuk ngedukung semua filmnya. Paling mendasar adalah mungkin software Pixar Renderman yang diciptakan pada saat tim Pixar masih berada di Lucasfilm pada kala itu. Nah, sebenarnya banyak hal yang terjadi setelah Pixar itu merger sama Disney. Bahkan mereka itu membuat sebuah garis yang cukup keras dalam kedua perusahaan tersebut supaya nggak terlalu nyambung-nyambung banget. Sehingga memang si Disney ini itu cuman punya license karakternya Pixar, tapi nggak bisa tuh ngurusin atau ikut campur ke masalah proses kreatifnya. Dan lagi walaupun memang satu perusahaan, mereka itu nggak boleh saling membantu atau bahkan nggak boleh ngasih yang namanya saran. Sehingga terkesan memang kedua perusahaan ini adalah entitas yang berbeda walaupun dalam satu payung yang sama. Dan selepas merger ini juga, Steve Jobs juga menjadi pemegang saham tunggal terbesar di Disney sebesar 7-8%. Alias investasi 10 juta USD Steve itu di awal Pixar berubah menjadi 22 miliar USD setelah 10 tahun. Jenius banget kan si Steve Jobs ini kan, mantap sekali gitu ya, struggle banget, abis itu tiba-tiba jadi kaya gitu setelah berdarah-darah ngebiayain Pixar. Nah, sebenarnya intinya kita bisa tahu perkembangan industri animasi dari awal hingga sekarang itu gimana Pixar bisa jadi salah satu studio animasi terbesar. Dari beragam konflik, dari beragam masalah finansial, sampai akhirnya merger sama Disney dan masih banyak masalah, tapi akhirnya bisa berkembang secara pesat. Dan intinya dari masalah itu kita jadi paham banget kalau mau mendalami animasi memang harus punya device dengan performa tangguh dan beneran cepat. Selain itu, perusahaan juga harus menyesuaikan kapasitas heavy workload-nya dengan perangkat yang memiliki spesifikasi mumpuni. Makanya nih, Pixar juga bekerja sama dengan AMD, yang memang selalu berkembang dari waktu ke waktu. AMD turut andil mensupport kinerja tim Pixar dengan selalu menghasilkan teknologi best performance untuk menciptakan karya animasi yang bisa kita nikmatin sekarang. Nah, kalau misalnya kita cerita soal AMD itu cukup berbeda nih dengan Pixar yang terbatas oleh teknologi pada zaman itu dan akhirnya banyak kesulitan yang mereka alami. AMD di sisi lain justru memiliki job desk untuk mendobrak dan menghadirkan keberadaan teknologi tersebut. Hal itu terjawab dengan kesuksesan prosesor komputer desktop Athlon XP pada awal tahun 2000 yang dihadirin sama AMD. Saat ini kita tahu bagaimana AMD juga sangat berkembang pesat sekali menciptakan Ryzen sebagai mobile processor dengan performa yang powerful banget. Nah, sebelumnya AMD juga pernah mendapatkan komentar dengan keskeptisan user mengenai produk AMD yang kala itu diterpa isu yang panas katanya. Dan hal ini juga menjadi turn back point juga bagi AMD untuk mengoptimisasi apa yang mereka punya di kala itu. Padahal isu tersebut tuh sebenarnya bisa dibilang masih sangat simpang siur karena banyak faktor yang mempengaruhi sebuah komputer berjalan lebih panas. Tapi karena isu tersebut juga yang membuat adanya teknologi yang ada sekarang, di mana fokus mereka ada di power efficiency dan berusaha selalu under promising dan over delivery. Nah, makanya setelah era Ryzen muncul, AMD mengalami lonjakan yang cukup pesat dengan menciptakan berbagai terobosan baru dan berhasil memimpin teknologi fabrikasi untuk prosesor X86 selama beberapa tahun terakhir. Nah, di awal tahun 2002 ini, AMD merilis prosesor untuk perangkat komputer mobile dengan teknologi berfabrikasi 6 nanometer. Dengan arsitektur Zen 3 Plus, AMD menghadirkan prosesor laptop yang beneran cepat dengan performa dan efisiensi tinggi. Nah, selain itu, arsitektur RDNA 2 yang sebelumnya hanya hadir pada kartu grafis desktop, sekarang tuh juga hadir pada kartu grafis terintegrasi AMD Radeon 600M series. Berkat arsitektur terbaru ini, AMD Radeon 600M series bahkan mampu memberikan performa hingga 2,32 kali lipat lebih tinggi dibandingkan prosesor kompetitor yang menggunakan kartu grafis diskrit tambahan. Nah, peningkatan ini didukung juga dengan berbagai fitur dari AMD yang mantep banget. Contoh aja ada AMD Pro Render yang bisa ngebantu kalian yang lagi belajar 3D biar bisa lebih cepat rendernya. Ada juga Fidelity FX dan masih banyak lagi.
Salah satu contohnya di sini ada AMD Advantage, yaitu sebuah sistem sertifikasi dari AMD untuk vendor laptop seperti Asus ROG, Lenovo, ataupun HP. Nah, selama lebih dari 50 tahun, AMD itu juga telah mendorong inovasi dalam teknologi komputasi kinerja tinggi, teknologi grafis, dan juga visualisasi blok bangunan untuk game, platform immersive, dan juga data center. Ratusan juta konsumen, perusahaan Fortune 500 terkemuka, dan fasilitas penelitian ilmiah muktahir di seluruh dunia, itu ngandelin teknologi AMD setiap hari untuk meningkatkan cara mereka hidup, bekerja, dan juga bermain. Jadi bermanfaat banget gimana teknologi yang digagas oleh AMD itu berguna banget untuk kehidupan kita saat ini hingga masa depan, sampai tayangan-tayangan visualnya Pixar yang kita bisa nikmati sekarang. Nah, sebenarnya biar kita tahu lebih detail lagi teknologi dari AMD, dan terutama kita akan ngobrolin juga soal laptop yang lagi gue pakai sekarang, gue udah kedatangan tamu spesial, yaitu teman lama gue, yaitu adalah Mas Doni dari AMD. So, mari kita ubah setupnya supaya bisa ngobrol sama dia. Oke, jadi tadi kan gue udah bilang kalau misalnya Pixar dan AMD juga punya pertumbuhan dalam industrinya mereka. Plus ada teori-teori beberapa dari Pixar yang menurut gue menarik untuk dibahas. Nah, sebenarnya biar video ini tuh jadi lengkap, menurut gue cocok banget kalau misalnya gue datengin salah satu temen gue yang memang kerjanya di AMD dan gue udah kenal lama banget. Dari zaman-zaman gue ngurusin TLM di tahun 2016 atau media game gue lah kalau misalnya lu pada kenal. Namanya Mas Doni, dari gemuk sampai fit sekarang gue masih kenal sama Mas Doni dan masih sehat-sehat banget gitu ya. Dan inilah dia Mas Doni dari AMD yang bakal ngebantu kita untuk ngasih tahu sebenarnya perkembangan teknologi dan Pixar juga kayak gimana sih. Nah, apa kabar Mas sekarang? Kabar baik. Kabar baik. Gimana tadi lu udah dengerin gue cerita soal Pixar, ada tanggapan gak dari lu? Mantep sih gitu. Gue berasa didongengin aja. Sebenarnya sih nggak dongeng ya. Cuman ngebanyakin tidur aja sebenarnya dengerin gue. Jadi suatu kebanggaan sih. Apalagi gue bisa satu frame nih. Biarpun kita udah temen lama tapi satu frame dengan karena biasa kita di TLM ya. Biasanya kita di TLM. Sekarang podcast kayak berasa aneh gitu ya. Berasa aneh karena gue dengan persona yang berbeda gue di hari ini, betul. Jadi berasa bener-bener di dunia yang berbeda. Di dunia berbeda. Karena biasa kan lu tag reviewer mulu kan. Kali ini lu ketemu sama gue dengan market para pendengar storyteller nih. Yang tentunya juga banyak yang kerja juga kan. Dan butuh insight juga lah dari lu. Nah, kira-kira kalau lu lihat dari ngomongin masalah laptop segala macem kan ya. Maksud gue sejago-jagonya gue cerita juga gitu ya. Intinya kan gue butuh device yang sebenarnya tepat juga gitu. Benar. Tapi gue ngelihat tadi lu cerita itu bener-bener kaget juga sih. Ternyata banyak drama-drama banyak juga. Banyak drama soal Pixar kan. Betul. Terutama Pixar sendiri kayak gimana ya. Dan menurut gue Pixar tuh salah satu yang memang seru banget lah gitu. Dari yang akhirnya dia bisa bikin film animasi lah ya. Dari keterbatasan device pada saat itu. Sip. Dan bisa bikin sebagus itu. Dan sekarang udah jadi gede banget. Wah. Dibeli sama Steve Jobs juga. Ya, wah Steve Jobs udah gak ada juga gitu ya. Maksud gue. Ngerti juga ya berarti sampai. Emang paham banget gue. Gue paham banget. Karena teman gue kan lu. Masa udah temenan sama lu gue gak paham banget gitu kan. Gak salah. Jadi masuk ke storyteller itu tidak salah. Ya. Karena saya paham banget juga masalah device gitu ya. Jadi sebenarnya intinya gue juga memang salut banget lah sebenarnya sama laptop yang prosesornya udah AMD 6000 series juga. Yang satu ini yang ada di sebelah gue ini. Yang dari tadi juga gue pakai juga di video gitu kan. Dan emang bener-bener gue ngapa-ngapain aja, gue ngeriset, buka tab banyak segala macem sambil ngerender segala macam, emang beneran cepat banget Mas. Emang bisa gitu sekarang ya laptop tipis ya? Bisa banget gitu ya. Jadi memang karena memang laptop yang menggunakan AMD Ryzen 6000 series ini yang ini ya. Jadi karena memang secara arsitektur juga yang terbaru ya, dia menggunakan Zen 3 Plus ya, fabrikasinya 6 nano, itulah yang membuat prosesornya ya secara performa juga tinggi, tapi juga efisiensinya juga cukup optimal banget ya. Dan itu pun AMD juga istilahnya prosesor yang cukup bagus, yang akhirnya Pixar sendiri juga akhirnya pakai juga untuk misalnya mengembangkan teknologi animasinya. Nah, makanya sih gue memang akhirnya suka banget sebenarnya sama performa yang dikasih juga ya. Jadi gue sebenarnya betah banget. Ngomongin masalah edit segala macam, tim gue juga pakai untuk misalnya bantu gue ngedit segala macam, karena kan sekarang gue mah udah gak mau ngedit ya. Ngapain juga gue ngedit gitu kan. Lu bagian tampil di depan aja sih sebenarnya, ngapain lu pakai ngedit serahin ke komputer. Betul. Dan editor gue juga kan demanding ya. Ingat edit serahin bukan ke editor sih, serahin ke AMD aja. Harus ke AMD ya. Prosesornya. Bantu gue ngedit mau gak Mas? Kali aja ya. Tapi intinya emang ini bener-bener kencang banget dan sengebantu itu. Dan gue gak nyangka juga sih sebenarnya setipis ini bisa ngebantu.
dan kalau lu lihat Pixar juga dengan keterbatasan bisa bikin kayak gitu, berarti sekarang harusnya kita bisa bikin jauh lebih baik daripada apa yang Pixar lakukan pada saat itu ya. Nah jadi kalau misalnya ngomongin masalah efisiensi, jadi emang ini udah hemat daya banget ya Mas. Wah, banget ya. Jadi soal performa emang mantap, efisiensi juga keren ya. Jadi bayar listrik gak mahal ya? Bayar listrik gak mahal. Orang taunya hemat daya kan. Gak perlu bayar dipikirin lah kalau bayar listrik buat di laptop. Apalagi pakai prosesor AMD Ryzen ya. 6 nanometer. Udah TDP-nya juga gak gede-gede banget. Orang apalagi yang ini ya. cuma 15 watt ya. Gitu loh ya. Makanya AMD gak hanya kasih performa ya, tapi juga memikirkan ya masalah efisiensi daya. Ya lu udah ngerasain lah ya kerja pakai laptop ini gimana ya, kapanpun di mana aja, nggak perlu ribet cari colokan, bener nggak? Iya, karena gue juga sebenarnya kerjanya agak mobile juga. Kadang gue di rumah ada komputer, tapi kalau malam tuh pengennya nemenin istri. Jadi scripting, ngerjain segala macem tuh biasa di kamar Mas Doni gitu kan, sambil ngerender segala macem, dan so far sih nggak ada masalah sama sekali. Jadi benar-benar emang menurut gue, ya gue paham banget lah sebanyak kreator yang ada di luar sana dan stres gitu sebenarnya kerja di ruangan mulu gitu ya. Beda kalau sama yang ke kantor tuh kan sebenarnya mobile, bisa sambil jalan-jalan commuting gitu kan. Kita kan bener-bener di rumah doang gitu. Jadi gue paham banget mereka butuh ide segar dan kadang-kadang butuh ke tempat di luar-luar sana. Dan menurut gue memang secara pengalaman mau dimanapun emang sih ini kuat banget. Walaupun makanya, tidak colok dan nyolok. Makanya cocok lu pakai laptop ini. Cocok ya, emang. Prosesornya AMD Ryzen dan beratnya itu nggak nyampe. Kalau nggak salah ini 1,1 kilo deh. Berarti emang ini beneran ringan banget ya? Ya karena memang kalau gue taruh tas pun sebenarnya juga nggak berasa sama sekali. Biasa kan ada yang bikin punggung copot tuh Mas ya. Maksud gue. Tapi yang ini sih udah sepowerful itu dan gue nggak merasa sama sekali ada masalah tuh. Isu dalam masalah berat. Apalagi kalau gue lagi liputan ya. Kayak misalnya keluar negeri segala macem ya. Itu tuh bener-bener masalah laptop berat itu jadi masalah banget buat gue. Karena harus gendong tas setiap saat kan. Ya lo tau lah kalau misalnya lagi keluar negeri dan lagi jalan-jalan liputan, lo tahu sesetres apa ya. Dan kayaknya laptop tipis tuh harus banget bisa diandalkan gitu. Dari masalah gak perlu cari colokan, bisa ngerender cepat, ngerjain apa-apa cepat. Jadi menurut gue ini sih adalah salah satu laptop yang ngebantu banget gue dari masalah performa. Kalau gue lagi gak ada colokan gitu ya. Ya memang bener ya. Karena memang AMD memberikan ya performa ya, baik plug-in ataupun plug-out. Ibaratnya performanya tetap oke. Tapi biasanya kan kalau misalnya laptop ya atau prosesor laptop yang menggunakan prosesor kayak gitu ya. Itu biasanya kan kalau misalnya chargernya laptopnya dicabut, performanya biasanya ngedrop banget. Ya. Nah, AMD nggak kayak gitu ya. Karena performa baik plug-in, plug-outnya juga oke. Jadi lu nggak perlu lagi ya, istilahnya kalau misalnya lu lagi liputan terus tiba-tiba chargernya ketinggalan ya. Lu nggak perlu khawatir. Kadang orang udah ketar-ketir gitu. Masih oke meskipun nggak pakai charger ya. Berarti karena bisa menjadi solusi banget ya. Bener ya, karena itu hanya AMD yang bisa memberikan ya performa ya, best performance ya dengan leading battery life untuk prosesor X86. Berarti ini AMD udah solusi yang tepat banget buat para kreator ya. Bener. Khususnya pada suntuk-suntuk di rumah ya. Pengen jalan-jalan gitu ya. tapi perlu diingat itu juga dilengkapi dengan ya 8 core 16 thread dengan full performance. Perlu diingat juga ya, laptop ini menggunakan prosesor 8 core 16 thread ya, yang memang menghadirkan sebuah performa yang cukup tinggi ya dengan big core ya. Jadi setiap core-nya itu benar-benar full performance ya. Jadi core itu bisa bekerja optimal semuanya. Tetapi tetap efisien nih bro, sesuai dengan kebutuhan yang lu pakai. Jadi nggak kayak banyak-banyakan core gitu biasanya kan? Enggak juga lah. Jangan suka ketawa-tawa tuh Mas. Biasanya kan banyak-banyakan core kan jadi inti itu biasanya tuh. Ya kalau banyak-banyak core kan ini, tapi ini core-nya memang banyak tapi secara performanya optimal semua. Ya sebenarnya memang kalau misalnya kadang gue lagi beneran gabut gitu ya, kerjaan tuh udah pada selesai juga semuanya gitu, dan gue kan suka pakai laptop ini gitu ya, misalnya kayak buat sesuatu yang berat lah aktivitasnya, kayak mungkin main game-game ringan gitu kan. Sebenarnya ini tuh masih oke banget ya. Ngilangin stres ya. Iya, ngilangin stres. Tapi kan dulu sebenarnya maksud gue harapannya itu bisa dilakukan di laptop tipis tuh hampir nggak mungkin, Mas Don. Sebenarnya kalau ngomongin kayak gitu, harapannya dari laptop tipis tuh dulu kayak apa sih maksudnya? Jadi keseringan ini. Sebenarnya gini, laptop tipis itu sebenarnya nggak cuman buat untuk multitasking aja sih, gitu loh ya. Jadi misalnya buat kerja aja enggak juga ya. Tapi dengan hadirnya AMD Ryzen ini, laptop tipis ya, itu juga bisa dipakai buat untuk main game ya.
Baik itu game e-sport betul. ataupun game yang berbasis AAA 1080 ya dengan settingan ya medium lah ya. Karena tahu ini diri memang juga lah ya. karena ini kan ya. laptopnya kan memang laptop tipis, tapi itu Betul. membuktikan bahwa ya laptop tipis bisa buat untuk multitasking, tetapi juga bisa buat untuk main game berkat prosesor AMD. Ya itu dia sih, gue yang kaget juga ada laptop tipis ini ternyata bisa main game. Nah, iya kaget kan? Iya, karena biasanya kan dulu produktivitas. Iya, biasanya banget. kalau ngomongin tipis biasanya buat kerja. Iya, ya walaupun memang fokusnya adalah memang productivity. Iya. Kalau lu mau gaming banget ya harusnya kan cari yang gaming banget. Kayak lu storyteller gitu misalnya lagi bikin skrip tiba-tiba boring atau mungkin lagi mandek gitu kan. Lagi suntuk ya. Enakannya langsung tinggal alt tab main game. Main game dulu karena kan gue juga main Dota 2 juga gitu terakhir kan. Dulu juga ya gue tahu lu dulu juga berangkatnya dari gamers. Dari gamer gitu. Apalagi kalau kita ada FSR juga kan. Maksud gue ini benar-benar membantu banget gitu. Itu cukup membantu banget gitu loh. Apalagi kalau misalnya lu main game yang memang support FSR ya. Yang tadinya mungkin frame rate-nya itu ya batas aman lah ya, atau mungkin rata-rata lah. Yang kalau udah meledak tiba-tiba ini ya. Udah bisa stabil naik, ya. Lonjakannya itu mungkin bisa sampai ya 10 sampai 15 FPS lah ya kayak gitu. Karena sebenarnya kalau game storyline sebenarnya ya di 50 FPS juga sebenarnya masih playable banget gitu. Benar. Karena kompetitif kalau banget. dengan FSR ya game yang support kayak misalnya contoh main Dota 2 ya atau Sniper Elite 5 ya, itu bisa main laptop tipis ini yang bisa dapetin sekitar 50 sampai 60 FPS. Gue ngerasain kestabilan itu sih. Makanya apalagi kalau main game-game kayak Valorant gitu, maksud gue ini mah harusnya enteng banget gitu sebenarnya dimakan sama ini laptop gitu ya. Jadi emang menurut gue ini udah bukan kaleng-kaleng lagi ya. Ini benar-benar yang terbaik di kelasnya menurut gue. Karena teknologi GPU-nya juga menggunakan ya AMD RDNA 2 yang terbaru ya. Yang terbaru. Pertama di laptop AMD Ryzen 6000 series nih. Di sini semua berarti ya. Ini udah gokil banget ya. Wah, udah gokil. Gak usah ngomong gokil lagi sini. Memang bener-bener ya segudang fitur itu yang membuat ya itulah kenapa AMD leading teknologi dalam prosesor X86 bro. Makanya lu betah di AMD ya. Karena emang beneran bagus. Karena emang beneran bagus barangnya ternyata ya. Tapi by the way ya, ngomong-ngomong ya gitu loh. Tadi kan kita udah ngomongin masalah teknologi nih di AMD ya. Ngomong-ngomong sebenarnya ini ya. Gue itu sebenarnya penasaran sih. Penasaran lo ya? Sama lu sebenarnya. Sama gua. Iya benar gitu loh. Terutama sama channel ini loh. Karena gue ngelihat dulu lu sebagai gamer. Gitu loh. Gue kaget begitu muncul Detektif Aldo. Gitu loh. Sebagai storyteller. Gitu loh. Jadi istilahnya kayak gimana gitu loh ya. Nah gue boleh gak sih bongkar channel lu ini ya. Tadi lu bongkar teknologi, sekarang gue gantian gue sekarang tipis-tipis boleh lah. Gue gak pernah di interview di channel gue sendiri sih. Ya makanya buat lu segalanya gitu. Ya silakan mas. Kalau lu punya pertanyaan gue jawab. Tadi kan lu udah jawab beberapa pertanyaan gue juga. Nah lu udah berapa lama sih jadi storyteller di YouTube ini? Sebenarnya gue udah jadi storyteller tuh dari tahun 2019 sebenarnya. Nah, jadi memang flow-nya sendiri dari zaman dulu memang gue harusnya adalah ngerjain itu semua sendiri sebenarnya. Untuk si Detektif Aldo ya. Karena kalau misalnya TLM kan sebenarnya udah ada ngomongin masalah tim lah sebenarnya di TLM. Dari Sony juga segala macem kan. Kalau di gue tuh bener-bener dulu tuh dari sendiri tuh dari tahun 2019. Termasuk kayak skripnya juga itu semua. Semua gue sendiri. Dulu yang ngerjain. Semua gue sendiri. Jadi kalau habis ngerjain TLM, selesai review game segala macem, biasa sore. Nah dari malam tuh gue biasanya ngabisin waktu buat channel ini. Jadi 24 jam tuh gue kerja tuh Mas Doni. Luar biasa. Tapi lu 24 jam dulu kayaknya ini sekarang lu makin seger aja nih. Iya memang katanya kalau udah punya istri makin subur katanya. Berarti tepat gitu sasarannya gitu ya. Jadi mungkin emang akhirnya kan gue juga olahraga. Nah, lu kan juga olahraga. Gue lihat lu juga fit juga dari terakhir kali gue ketemu lu. Jadi ini mah harusnya udah sama-sama fit kita sekarang. Udah bisa adu panco gitu tuh. Kayaknya adu panco aja nih. Ya jadi memang cuman kan dari dulu karena memang gue semuanya segala macam sendiri gitu ya. Jadi memang masalah segala hal tuh memang gue perhatiin banget lah. Kalau ngomongin masalah apalagi ngomongin device ya segala macamnya. Makanya akhirnya gue kayak minta beberapa sponsor juga untuk sponsorin channel ini. Dan sekarang AMD juga bantu gue dari segi device juga. Jadi dari 2019 sampai sekarang bahkan dari 2016 AMD udah banyak bantu gue sampai detik ini.
Jadi thank you banget loh. Dari eranya lu kan Mas Doni sampai detik ini. Tapi selama ini ya lu bikin channel storyteller ini ya, lu nemuin kendala apa aja sih bro yang sering paling lu temuin masalah kendalanya? Kendala sih sebenarnya ngomongin masalah capek sih di depan komputer si Mas Doni. Makanya tadi kan gue sempat mention juga ya, kadang-kadang kita tuh butuh penyegaran aja lah, refreshing ke mana-mana gitu ya. Jadi memang pengennya tuh jalan-jalan aja gitu buat ngerjain sesuatu. Berarti pas banget ya pakai iya, laptop makanya tipis tadi ya. pas gue ngomong sama lu dan lu kasih gue kesempatan untuk pakai laptop ini juga gitu ya untuk ngurusin produksi gue segala macem, ini benar-benar ngebantu banget. Dari ngomongin masalah gue nggak perlu ribut-ribut masalah charger dan harus cari casan. Jadi kalau ke kafe kan biasa chargernya di mana Mbak? Colokan Iya, gitu. Nah, banyak ini kan memang yang datang ke kafe itu betul. nyari charger dulu dibanding nyari menu iya, ya. sama wifi kan. Nah sedangkan biasa kan tempat-tempat strategis yang bisa kita sambil nge-vape atau apa kan biasanya nggak ada colokannya. Benar. Jadi udah menurut gue udah bener-bener oke banget. Battery boostnya segala macam udah bener-bener ngebantu gue banget. Dan ngomongin masalah post productionnya juga ini juga udah ngebantu banget. Karena memang kan gue di Detektif Aldo tuh cukup banyak efek tuh mas. Maksud gue dari masalah After Effects segala macam. Dan ini udah oke banget secara CPU-nya segala macam udah bener-bener ngebantu banget gue untuk post production. Jadi dalam segi post production gue bisa bilang bahwa gue berterima kasih sama AMD. Udah ngasih gue device yang sangat-sangat enak banget dipakai sama gue dan juga tim editor gue. Nah, Dok, tadi lu udah mention post production ya. Iya. Nah, lu sampai dari skrip ya sampai jadi video itu flow-nya kayak gimana? Ya sebenarnya flow sih cukup panjang ya. Maksud gue nyari kasus dulu atau nyari hal yang menarik untuk dibahas gitu ya. Nah, kasus ini menarik nih. Bener, karena kan untuk gue bisa sampai video kita juga kan gue butuh riset juga. Terus menurut gue lu narasumber yang tepat juga untuk ngomongin itu. Jadi bridge-nya menurut gue cukup oke banget buat ngasih pengetahuan juga. Nah jadi emang panjang banget tuh biasanya dari masalah otak kita dulu nih, menurut gue ini menarik gak? Habis itu gue bakal masuk ke writing, udah mulai nulis skrip, nyari bahan-bahannya juga buat masukin ke video, terus mulai ngedit, nambah-nambahin efek kalau sekarang, habis itu baru render. Oke. Nah itu biasanya sekarang udah di... Render tuh biasanya posisi paling enak sekarang. Bener, karena bisa lo tinggal juga kan? Iya. Bisa lo tinggal juga, jadi sebenarnya enak-enak aja. Oke. Nah kedepannya gue penasaran nih sebenarnya ya. Gue pengen tanya ya, kedepannya channel lu ini, lu ada target apa sih ya dengan lu bikin story channel Detektif Aldo? Ya sebenarnya gue tuh pengen ngebahas kasus-kasus dalam negeri lah, atau lebih kepada sejarah sih Mas Doni sebenarnya. Itu yang pengen banget gue bahas di DA, cuma belum gue sampean karena belum ada narasumber yang tepat, belum ada sponsor yang tepat juga gitu ya. Nah ngomong-ngomong sponsor kan AMD juga bisa sponsor. Tapi intinya itu sih yang mau gue lagi lakuin di tahun depan sih. Tapi ya semoga semuanya bisa jalan lah. Intinya raba-raba dulu. Gue nanya lagi nih, kayaknya banyak banget di pertanyaan. Iya. Karena kita nggak podcast juga kebanyakan nanya kita kan, nanya-nanya mulu kita. Tapi ini pertanyaannya, lo boleh nggak sih kasih tip and trick nih buat untuk orang-orang ya atau mungkin content creator baru yang memang pingin jadi storyteller? Oke. Hal apa saja yang perlu diperhatikan sih sebenarnya? Kalau gue bilang sih gak usah ya, karena nanti jadi saingan gue. Gak lah bercanda. Wah gini nih, gak apa-apa. Bercanda. Semakin banyak persaingan semakin bagus, sehat. Semakin sehat. Industrinya makin naik. Karena storyteller sekarang udah rame banget. Seru aja sih ngelihat beda-beda semua ya. Jadi berpikir kreatifnya lebih tajam lagi sekarang. Nah tapi itu jadi salah satu faktor juga Mas Doni. Karena makin banyak juga, jadi lu gak bisa main general lah. Kalau mungkin dulu lu bisa bahas apaan aja. Tapi kayak kalau sekarang mesti jadi kreator yang cukup specialize aja di bidangnya masing-masing gitu. Lu suka kasus yang seperti apa, setidaknya itu jadi identity lu. Dan menurut gue storyteller tuh nggak terbatas sama kasus doang sebenarnya. Lu bisa bahas banyak hal sih. Karena gue sekarang pun juga lebih fokus ke hal-hal yang kayak gini nih, ngebahasin Pixar segala macam. Bisa bridging, ada narasumbernya, gue coba bisa panggil juga untuk collab bareng. Jadi menurut gue nggak terbatas melulu soal kasus-kasus pembunuhan. Iya, jadi bisa apaan aja, bisa general, bisa knowledge. Yang penting lu bercerita, monolog, talking head. Menurut gue itu udah jadi storyteller yang baik sih. Mulai dari apa yang lu tahu dulu aja sih. Oke. Apalagi kan hidup lu udah cukup lama gitu, dengan banyak pengalaman lu bisa jadi storyteller gue rasa. Ya boleh juga ya. Lu udah jadi artis lo, banyak lo muncul di channel-channel YouTube lo. Udah bisa jadi kreator lo Mas Doni. Wah sebelum closing nih. Ya. Kayak lu mau cabut ya kayaknya buru-buru ya. Gue mau kasih pengumuman penting sih buat fans lu yang nonton ini. Apaan tuh Mas Doni? Ya, jadi yang pertama ya kita akan bagi-bagi hadiah eksklusif. Shopping voucher ya. Terus habis itu ada ya istilahnya giveaway khusus yang menonton video ini nanti. Ya. Mantap. Terus pokoknya pantengin aja ya di sosial medianya
AMD Indonesia. Oke, berarti lu semua tinggal pantengin sosmednya AMD Indonesia. Nanti lu bakal tahu apaan aja yang akan ada di sana yang bakal dibagi-bagiin sebagai giveaway ya. Oke. Bener. Tapi ada satu lagi nih. Satu lagi apaan itu? Ini yang istimewa sebenarnya. Oke. Kalau beli prosesor AMD Ryzen ya itu pasti dapat performa sama efisiensi daya. Ya, itu. Ya, tapi nggak hanya dapat itu. Ya, kalau itu kan udah pasti dapat. Iya, kalau itu udah pasti. Ya kan? Jadi kalau beli laptop yang menggunakan AMD Ryzen ya itu akan mendapatkan kesempatan ya. Setiap pembeli ya itu berkesempatan untuk memenangkan hadiah mobil listrik Hyundai Ioniq 5 Astaga atau VAF. naga. Dan tentunya juga ada hadiah lainnya ya, motor 250 cc ya, terus ada juga PS5. PS5. Astaga naga, ini mah hadiahnya terlalu parah ya. Mau ikut ya? Gue ikut. Pakai review unit bisa sih. Gue klaim gitu kan harusnya bisa ya. Asal masih baru kan bisa gue klaim tuh harusnya. Menang lagi aja gue. Di podium lagi gue jadinya ya. Iya, ini bener. jadi emang hadiahnya benar-benar gak main-main ya. Gak main-main. Gak bercanda jadi, nih lagi nih. Jadi beli AMD ya, beli prosesor AMD ya, laptop yang menggunakan prosesor AMD itu juga untung. Sebenarnya maksud gue ngapain beli laptop prosesor AMD dapat hadiah? Maksud gue kan emang bagus. Lu nggak perlu bikin campaign gede-gede sebenarnya. Gak apa-apa dong. Ya kan? Kita ngasih. Tapi pengen ngasih ya. Ya ngasih istilahnya salah satu ya apresiasi ya untuk para fans di luar sana yang gitu. selalu pakai AMD ya. Bener. Tapi thank you banget ya Mas. Udah ngasih mau giveaway eksklusif juga ke sini. Mau ngasih Ioniq 5 lagi. Ya kan? Semoga gue menang juga. Ya, amin. Tapi thank you banget Mas Doni udah mampir ya. Nanti beli juga aja. Iya ntar gue beli. Nanti. Itu MSRP tipis-tipis dikit ya. Iya benar. Tapi intinya thank you banget ya Mas ya. Biasa kita collab di TLM, biasa kita full ngomongin hardware, ngomongin game. Sekarang kayaknya bener-bener beda gitu. Betul. Gue ngerasain sesuatu yang benar-benar aneh. Vibe yang berbeda ya. Jadi istilahnya mendengarkan yang lu tadi dengerin ya sebagai storyteller itu menurut gue luar biasa. Lu dari gamer, storyteller. Top. Nanti makanya semoga apa yang kita sediakan hari ini, yang kita sampaikan, yang kita ceritain hari ini juga bisa jadi pesan yang baik ya buat teman-teman di luar sana yang menjadi kreator. Bahwa memang teknologi dengan dunia kreator tuh sangat-sangat berdekatan ya. Bukan sangat lagi. Udah nempel sekarang ya. Gitu karena loh. itu kebutuhannya. Sekarang ngedit mana yang gak butuh laptop. Betul. Dulu kayak kalau ngerender bisa berapa jam gitu ya, lama banget ya. Sekarang jauh efisien banget sih. Dibantu sama ini laptop, gue juga makin kencang. Jadi sebenarnya ini bukan masalah. Mungkin lu ngelihatnya kita kayak lagi promosiin laptop AMD ya. Tapi sebenarnya jujur aja ini ngomongin masalah efisiensi. Ini benar-benar ngebantu lu untuk jadi orang yang lebih produktif aja sih. Benar. Gak terlalu nunggu lama. Jadi laptop lu gak harus kayak mesin jet pesawat gitu ya. Yang harus lama banget lu tungguin. Jadi ini benar-benar sekarang bisa lo pakai di mana aja. Gak terbatas sama kreator juga ya Mas ya. Bener. Lu kalau misalnya adalah memang pekerja yang memang mobile banget ya, digital nomad yang ada di luar sana. Gitu ini benar-benar ngebantu orang banget. Kreatif juga itu. Betul, orang kreatif banget. Jadi buat gua pribadi ini bakal benar-benar ngebantu lo untuk jadi jauh lebih produktif aja. Karena bakal punya time efficiency yang tinggi banget dengan adanya laptop kayak gini. Betul. Tapi thank you banget ya Mas udah mampir. Gue juga makasih banget ngasih sih didongengin masalah pisar. Untung gak tidur lo tadi. Untung gak tidur. Sebenarnya pengennya tidur sih bro. Pengennya tidur. Tapi ya? kalau tidur nanti gak jadi. Kita gak ngobrol ya. Gak ngobrol nih. Benar. Oke, thank you banget ya Mas udah hadir. Dan memang gue ternyata baru tahu juga bahwa AMD itu memang paham banget ya sama generasi muda dan kebutuhannya akan sebuah platform yang memang bisa benar-benar ngedukung banget yang namanya mobilitas mereka yang tinggi. Kayak gue juga, kayak lu juga pastinya juga dibantu banget dengan kehadiran laptop ini, dengan yang misalnya Ryzen 6000 series ini benar-benar udah nge-clear banget banyak isu anak-anak atau digital nomad di luar sana yang pusing nyari laptop-laptop yang gokil. Makanya beli ya. Udah dapat performa. Betul. Dan selain itu dapat giveaway hadiahnya dan segala macam yang tadi mekanismenya udah dikasih tahu. Dan kalau mau lebih jelas silahkan pantengin sosial medianya AMD Indonesia ya. Gitu. Jadi thank you banget sekali lagi ya Mas Doni. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa semuanya di video selanjutnya karena masih banyak hal yang sebenarnya bisa kita bahas dan kita kupas di seluruh dunia ini. Nanti gue akan undang lagi Mas Doni buat ngebahas hal-hal lain seperti kehidupannya gitu ya. Mungkin aja ada kesempatan lain. So see you on the next video guys. Dadah. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it